down, I know you got me, baby. Hello guys, my name is Salma Kuratayun, and as usually, now I want to answer all questions in the Aswaja book. Stay tuned ya guys. Okay, now I want to answer the question from kelompok 12. Pertanyaannya nomor 2, 3, 6, dan 7. Pertanyaan yang kedua adalah, tarekat berasal dari bahasa Arab yang dari kata toroko ya turku yang artinya mengetuk. Secara harfiah juga berasal dari kata tori ya koton yang artinya jalan, metode, cara, atau jalur. Dalam konteks tasawuf atau mistisisme Islam, tarekat memiliki dua pengertian utama. Satu, sebagai jalan spiritual individual atau metode atau disiplin. Ini adalah makna asli dan fundamental dari tarekat. Tarekat di sini merujuk pada metode atau disiplin spiritual yang sistematis, yang mana ditempuh oleh seorang muslim atau disebut soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ma'rifat, dan menyucikan hati. Jalan ini melibatkan serangkaian amalan ibadah, zikir, wirid, riyadhah, dan mujahadah yang diajarkan dan dibimbing langsung oleh guru spiritual atau mursyid yang memiliki sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan thariqat dalam pengertian ini adalah untuk penyucian jiwa, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Yang kedua, meningkatkan kedekatan dengan Allah, mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, mencapai ma'rifat, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keesaan Allah dan rahasia-rahasia ilahi. Yang terakhir, pengalaman syariat secara holistik. Thariqat menekankan bahwa praktek spiritual tidak bisa lepas dari pengalaman syariat Islam. Syariat adalah wadah bagi hakikat thariqat. Arti yang kedua adalah sebagai organisasi atau perkumpulannya para sufi. Seiring waktu, thariqat juga berkembang menjadi institusi atau organisasi spiritual yang formal. Ini adalah sekumpulan atau komunitas para murid yang terikat pada seorang mursyid atau syekh tertentu yang mengajarkan ajaran dan praktek-praktek thariqat yang sama. Setiap thariqat memiliki silsilah guru yang terhubung ke pendiri thariqat tersebut dan pada akhirnya bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Karakteristik thariqat sebagai organisasi meliputi mursyid atau syekh, guru spiritual yang menjadi pemimpin atau pembimbing bagi para murid. Ia bertanggung jawab membimbing murid-muridnya dalam perjalanan spiritualnya. Yang kedua ada murid, para pengikut yang mencari bimbingan spiritual dari mursyid. Yang ketiga ada bai'at, janji setia atau sumpah yang diucapkan oleh murid kepada mursyid sebagai tanda komitmen untuk menjaga ajarannya. Yang keempat ada wirid dan zikir khusus. Setiap thariqat memiliki serangkaian wirid, zikir, dan amalan khusus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Yang kelima adab dan akhlak. Penekanan kuat pada etika dan perilaku mulia dalam hubungan dengan Allah, guru, dan sesama manusia. Yang terakhir adalah pusat kegiatan. Seringkali memiliki zawiyah,
ribat atau pondok sebagai pusat kegiatan spiritual, pembelajaran, dan pertemuan anggota. Pertanyaan yang ketiga adalah, adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid yang tertera di buku Aswaja adalah yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah, sekedar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada diri murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua ada mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga, mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama pada murid-muridnya. Yang kelima, ada menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. Yang keenam, menjaga diri dari atau mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Yang keenam, melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, agar perkataannya bisa sampai ke hati pendengar. Yang ketujuh, tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. Yang kedelapan, perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Yang kesembilan, tidak terlalu mementingkan hak dirinya, seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Pertanyaan yang nomor 6 adalah, tiga thariqah mu'tabaroh yang ada di Indonesia adalah, yang pertama ada thariqah Syaziliyah, Naqsyabandiyah, dan thariqah Al-Qadiriyah. Yang pertama adalah thariqah Syaziliyah. Di antara sekian banyak thariqah yang berkembang di Indonesia, ada banyak thariqah Syaziliyah. Thariqah ini dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Syazili. Thariqah ini mendasarkan segala pandangan-pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga thariqah ini masuk dalam kategori thariqah Sunni. Menurut Abu Hasan al-Syazili, zikir terbagi menjadi 4. Yang pertama, zikir kepada Allah dari kelalaian. Yang kedua, zikir sebab takut siksa atau senang nikmatnya. Yang ketiga, zikir yang mengantarkan pada kesadaran seseorang bahwa segala kebaikan pada hakikatnya dari Allah dan segala keburukan dari diri kita sendiri. Yang keempat, zikir dengan pengertian seorang hamba fana, hanya mengingat Allah dan lupa atas segala sesuatu selain Allah. Akan tetapi Abu Hasan al-Syazili tidak meninggalkan karya tulis apapun. Karyanya yaitu berupa murid-muridnya yang menjadi ulama sufi besar seperti Abu al-Abbas al-Mursi. Murid-muridnya inilah yang menjadi karya al-Syazili berjalan. Thariqah Syaziliyah terangkum dalam 5 prinsip pokok. Yang pertama, bertakwa kepada Allah baik dohir maupun batin. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, berpaling dari makhluk baik dohir maupun batin. Yang keempat, ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang diberikan untuknya. Yang kelima, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Yang kedua adalah thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah ini yang dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah. Pokok-pokok ajarannya adalah 1. Rabithah. Rabithah adalah selalu menghadirkan ruhania para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah.
Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa sadar bahwa Allah selalu mengetahui seluruh gerak-gerik hambanya. Yang ketiga ada zikir. Zikir adalah salah satu pondasi thariqah ini. Bahkan seorang hamba tidak akan usul kepada Allah kecuali dengan melanggengkan zikir-zikirnya. Dalam pandangan Naqsyabandiyah juga, zikir ada dua macam, zikir jahar dan khafi. Zikir kepada Allah ada kalanya dengan lisan, hati, atau dengan keduanya. Yang ketiga ada thariqah Al-Qadariyah yang didirikan dan diberi nama sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pokok-pokok pengajarannya yaitu ada sahkah, dermawan, ridho, sabar, isyarah, gurbah, memakai pakaian suf atau kain wol, siyahah, yang terakhir fakir atau selalu merasa butuh kepada Allah. Pertanyaan nomor 7 adalah robit atau robitoh secara bahasa berarti ikatan, hubungan, atau pertalian. Dalam istilah tasawuf, robito merujuk pada menghubungkan rohaniyah seorang murid dengan rohaniyah gurunya dengan tujuan untuk mendapatkan bimbingan spiritual, transfer keberkahan, dan wasilah atau perantara menuju Allah. Hakikat dan tujuan robito bukanlah penyembahan kepada guru, melainkan sebuah metode spiritual untuk memperkuat ikatan antara murid dan mursyid yang pada gilirannya akan membantu murid dalam perjalanan spiritualnya menuju Allah. Beberapa poin penting tentang robito. Yang pertama adalah robito sebagai wasilah. Dalam ajaran tasawuf, mursyid dianggap sebagai wasilah atau perantara dalam perjalanan spiritual seorang murid menuju Allah. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah." Lalu yang kedua, menghadirkan citra guru. Salah satu praktek robito yang paling umum adalah menghadirkan rupa atau wajah mursyid di hati atau pikiran saat berzikir, merenung, atau melakukan amalan spiritual lainnya. Tujuannya bukan untuk menyembah gambar atau rupa tersebut, melainkan untuk membangkitkan konsentrasi, menarik inspirasi dan bimbingan, meningkatkan adab, dan menghindari kesesatan. Yang ketiga, bukan syirik. Ulama tasawuf yang sahih dan thariqat mu'tabaroh selalu menekankan bahwa robito bukan praktek syirik. Tujuan akhir tetaplah Allah. Mursyid hanyalah perantara atau kaca yang memantulkan cahaya ilahi, bukan sumber cahaya itu sendiri. Perumpamaannya seperti orang yang sholat menghadap Ka'bah. Ia tidak menyembah Ka'bah, tetapi Ka'bah adalah arah dan titik fokus untuk menyatukan sholat umat Islam. Yang kelima, pentingnya bimbingan. Robito adalah praktik yang harus diajarkan dan diawasi langsung oleh mursyid yang memiliki sanad dan keilmuan yang sahih untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pemahaman atau pelaksanaannya. Tanpa bimbingan, praktek ini bisa disalahpahami atau disalahgunakan.